Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capriana dari kelas B Indralaya pada mata kuliah Lembaga Ekonomi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk ulangan akhir semester pada mata kuliah Lembaga Ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas terkait dengan 3 materi. Yang pertama ada materi tentang bank syariah, kemudian ada materi sukuk atau obligasi syariah, dan yang terakhir adalah tentang lembaga pembiayaan syariah. Materi yang pertama kita akan membahas terkait tentang bank syariah. Tapi sebelum itu kita akan membahas terkait tentang latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, itu bank Islam muncul sebagai alternatif bagi mereka yang mencari solusi atas kontroversi mengenai bunga bank dan juga riba. Nah, kehadirannya itu memberikan jawaban bagi umat Islam di Indonesia yang ingin menghindari transaksi yang berbasis riba. Di Indonesia sendiri, konsep bank Islam itu mulai berkembang sekitar tahun 1990-an, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya bank berbasis prinsip bagi hasil atau yang dikenal sebagai bank syariah. Nah, untuk rumusan masalah atau apa saja yang dibahas, yang pertama itu kita akan membahas terkait tentang sejarah dan juga latar belakang berdirinya bank syariah di Indonesia dan juga dunia. Yang kedua, kita akan membahas terkait tentang pengertian dan juga bagaimana perbedaan fundamental antara lembaga bank syariah dan juga bank konvensional, kemudian dasar hukum dan juga regulasi, kemudian bagaimana produk dan juga layanan ditawarkan oleh bank syariah, dan yang terakhir tentang tantangan yang dihadapi dalam praktik perbankan syariah. Pembahasan pertama kita akan membahas terkait tentang sejarah dan juga latar belakang berdirinya bank syariah di Indonesia. Nah, awal pertumbuhan keuangan Islam itu didorong oleh keinginan untuk dapat merombak sistem sosial, politik dan juga ekonomi agar bisa lebih selaras dengan prinsip Islam serta dapat membangun identitas Islam yang lebih kuat. Nah, di Indonesia itu kehadiran bank syariah muncul sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam yang menganggap bahwa bunga bank itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil itu diterapkan dalam operasional bank syariah. Nah, sejarah pendirian bank syariah di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya Paket Desember atau yang disingkat dengan Pakdes 83 yang memungkinkan bank itu memberikan kredit tanpa bunga atau zero interest. Kemudian di tahun 1991 itu didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Di tahun 1992 itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan juga peraturan pemerintah secara resmi memperkenalkan konsep bank berbasis bagi hasil. Kemudian di tahun 2008 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi tonggak penting dengan tujuan yang pertama itu memberikan kepastian hukum bagi stakeholder, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan pengawasan MUI dan juga DPS. Kemudian 3 itu menjamin stabilitas sistem keuangan melalui Basel Core Principles. Kemudian yang terakhir di tahun 2021 itu adanya merger dari 3 bank besar yaitu BNI, BRI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia dan resmi beroperasi sejak Februari tahun 2021. Nah, kemudian sejarah berdirinya bank syariah di berbagai negara itu tentunya menunjukkan perbedaan baik dari segi waktu pendirian maupun juga alasan dibalik pendirian tersebut. Nah, yang pertama itu ada Pakistan di tahun 1950. Negara ini tuh pertama mendirikan bank syariah oleh komunitas muslim dengan sistem tanpa bunga untuk dapat membantu petani miskin di sana. Kemudian di tahun 1993 itu ada Mesir, mereka mendirikan bank tabungan Islam Mid Gamer yang didirikan sebagai eksperimen yang menggabungkan sistem bank tabungan Jerman dengan prinsip syariah, di mana tujuannya itu adalah untuk dapat memobilisasi dana pedesaan, mengedukasi masyarakat dan juga mengoptimalkan ideal funds, dan ditutup di tahun 1997 karena alasan politik. Kemudian ada Malaysia di tahun 1993, mereka mendirikan bank tabungan haji yang didirikan untuk dapat membantu umat muslim merencanakan ibadah haji. Kemudian di tahun 1982 itu ada Denmark mendirikan The Islamic Bank International of Denmark yang menjadi bank syariah pertama di Eropa yang kemudian didorong oleh pendanaan dana petrodollars dari Timur Tengah. Eropa mengadopsi dual banking untuk dapat mempertahankan investor. Kemudian yang terakhir itu ada Indonesia di tahun 1952. Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan MUI dan juga ICMI, dan perkembangannya itu signifikan dengan pembagian sistem menjadi bank umum syariah dan juga unit usaha syariah.
Selanjutnya itu kita akan membahas terkait tentang pengertian dari bank syariah dan juga perbedaannya dengan bank konvensional. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang dimana menghimpun dana dan juga menyalurkan dana dari masyarakat berdasarkan pada prinsip hukum Islam yang sesuai dengan fatwa MUI. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah itu menerapkan prinsip yang pertama keadilan dan juga keseimbangan, kemudian kemaslahatan, dan yang terakhir larangan terhadap gharar, masyir, riba, zolim, dan juga objek yang haram. Nah, bank syariah sendiri itu juga memiliki fungsi sosial seperti baitul mal yang menerima dan juga menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan DSN MUI sebagai penentu fatwa untuk produk perbankan syariah, di mana setiap bank syariah itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi kepatuhan syariah dan juga memberikan sarana pengembangan produk. Selanjutnya itu perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, meski keduanya itu berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah dan juga bank konvensional itu berbeda dalam prinsip operasional. Perbandingan bank syariah dan juga bank konvensional itu dapat dilihat yang pertama itu dari segi investasi. Nah, bank syariah itu hanya melakukan investasi yang halal saja sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bank konvensional itu melakukan investasi tanpa mempertimbangkan status halal ataupun haram. Yang kedua itu dari sistem pendapatan, bank syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan juga sewa. Kemudian sementara bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Nah, yang ketiga itu dari segi orientasi, bank syariah itu berorientasi pada profit dan juga kemakmuran dunia akhirat, sementara bank konvensional itu berorientasi murni pada profit. Kemudian yang keempat itu hubungan dengan nasabah. Bank syariah itu hubungannya itu berbentuk kemitraan, sementara bank konvensional itu hubungannya itu sebagai kreditur dan juga debitur. Yang kelima itu dari segi pengawasan, di mana bank syariah itu operasionalnya itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sementara bank konvensional itu tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya itu adalah mengenai hukum dan juga regulasi yang menjadi landasan operasional bank syariah di Indonesia. Nah, untuk landasan hukum itu diperkuat melalui 3 undang-undang utama. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank itu dapat beroperasi dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur 70 pasal mencakup tata kelola, manajemen resiko, prinsip kehati-hatian, dan juga otoritas fatwa dan penyelesaian sengketa. Kemudian diperkuat dengan regulasi pendukung. Yang pertama itu ada peraturan dari Bank Indonesia untuk aspek teknis operasional, kemudian ada peraturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sejak pengalihan fungsi pengawasan di tahun 2013. Kemudian ada fatwa DSN MUI sebagai rujukan pengembangan produk lebih dari 130 fatwa. Kemudian ada kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Kemudian juga yang terakhir ada peraturan MARI nomor 2 tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa, di mana pemerintah juga membentuk KNEKS yang sebelumnya itu KNKS untuk dapat memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya itu adalah mengenai produk dan juga layanan yang ditawarkan serta penerapan akad-akadnya. Nah, jadi bank syariah itu menawarkan berbagai produk yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada produk simpanan yang terdiri dari tabungan wadiah yang merupakan dana titipan tanpa imbalan hasil tetap. Bank itu dapat memberikan bonus secara sukarela. Kemudian yang kedua itu ada tabungan mudharabah. Nasabah itu sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola dengan bagi hasil. Kemudian ada deposito syariah, merupakan simpanan berjangka dengan akad mudharabah, dan yang terakhir itu ada giro syariah. Nah, yang kedua itu ada produk pembiayaan yang terdiri dari murabahah, merupakan jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Kemudian ada mudharabah, bank itu memberikan modal kepada nasabah. Nasabah itu pengelola keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian ada musyarakah, dan yang terakhir itu ada ijarah atau sewa menyewa barang dan jasa. Kemudian ada qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga untuk keperluan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada layanan jasa yang terdiri dari kartu debit syariah, transaksi remitansi, layanan wakaf dan juga zakat, gadai emas syariah atau rohan. Kemudian ada layanan keuangan mikro syariah. Nah, di mana bank syariah itu melarang transaksi tersebut yang mengandung masyir, gharar, dan juga riba.
Nah, semua transaksi itu didasarkan pada akad-akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, ataupun ijarah. Nah, akad-akad dalam bank syariah yang pertama itu ada akad pendanaan yang terdiri dari wadiah yang merupakan akad penitipan barang atau uang di mana bank sebagai penerima titipan itu wajib menjaga keamanan aset. Kemudian yang kedua itu ada mudharabah, yaitu akad kerjasama di mana nasabah sebagai pemilik dan juga bank sebagai pengelola. Nah, kemudian itu ada akad pembiayaan. Yang pertama itu ada murabahah, yaitu merupakan akad jual beli di mana bank itu membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang sudah mereka sepakati. Kemudian ada salam, yaitu akad pembelian dengan pembayaran di muka, kemudian penyerahan barang itu di kemudian hari. Kemudian ada istisna, yaitu akad pemesanan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi atau kriteria. Kemudian ada ijarah, kemudian juga ada musyarakah, di mana musyarakah itu adalah akad kerjasama di mana bank itu dan juga nasabah sama-sama menyertakan modal dalam usahanya. Kemudian ada rohan, yaitu akad hutang dengan jaminan barang atau gadai sebagai pengaman hutang. Kemudian ada qard, yaitu akad pinjaman tanpa tambahan pengembalian. Bahasan terakhir pada materi ini itu adalah tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam praktik perbankan syariah. Nah, terdapat dua tantangan, yang itu ada tantangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek itu sendiri, yang pertama itu ada kesenjangan SDI atau sumber daya insani karena kekurangan sekitar 20.000 tenaga profesional, kemudian terbatasnya lembaga pendidikan dengan program studi keuangan syariah, dan terakhir itu kurikulum pendidikan dan juga pelatihan itu belum terstandarisasi. Yang kedua itu ada inovasi produk dan juga layanan, di mana perlu pengembangan produk berdasarkan kebutuhan khusus masyarakat. Kemudian produk itu tidak sekedar meniru sistem bank konvensional. Kemudian yang ketiga itu ada sosialisasi dan juga edukasi, di mana program IB campaign itu perlu dilanjutkan meski terjadi pengalihan kewenangan dari BI ke OJK. Kemudian perbankan syariah itu perlu meningkatkan kemandirian dalam perencanaan program dan juga pendanaan. Nah, kemudian tantangan jangka panjangnya itu adalah yang pertama itu adalah kerangka hukum, di mana perlu sistem hukum khusus untuk keuangan syariah dan pengadilan agama itu belum optimal dapat menangani transaksi tentang keuangan. Kemudian yang kedua itu ada kodifikasi produk dan juga standar regulasi, di mana perbedaan interpretasi fikih muamalah antar negara. Kemudian perlu harmonisasi produk keuangan syariah secara nasional dan juga global. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah referensi imbal hasil. Nah, itu belum ada acuan nilai imbal hasil standar untuk institusi keuangan syariah. Kemudian itu banyak lembaga keuangan syariah itu masih menyertakan imbal hasil dengan suku bunga konvensional. Nah, perbankan syariah di Indonesia itu cenderung berkembang dengan pendekatan bottom up atau permintaan masyarakat. Nah, berbeda dengan Malaysia dan juga negara-negara Timur Tengah yang menggunakan pendekatan top down atau kebijakan pemerintah. Nah, itu diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mendorong pertumbuhan yang lebih pesat dan juga berkelanjutan. Oke, memasuki materi yang kedua, yaitu tentang sukuk atau obligasi syariah. Nah, latar belakang itu sendiri adalah di mana sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang telah berkembang dari sejarah perdagangan Islam hingga menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern di Indonesia. Di mana sukuk itu mengalami pertumbuhan pesat dengan dukungan regulasi seperti undang-undang. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan itu masih ada, Indonesia juga telah berinovasi dengan green sukuk dan juga sukuk wakaf. Kedepannya itu penguatan regulasi, infrastruktur pasar dan juga literasi keuangan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan sukuk yang berkelanjutan. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah terkait dengan sejarah dan juga jenis-jenis sukuk sebagai instrumen keuangan Islam. Kemudian bagaimana peran dan juga karakteristik sukuk di Indonesia, dan bagaimana peluang dan tantangan perkembangan sukuk. Yang terakhir itu bagaimana peran serta inisiatif pemerintah dalam mendukung perkembangan sukuk di Indonesia. Nah, materi pertama itu terkait tentang sejarah dan juga jenis-jenis sukuk sebagai instrumen keuangan Islam. Nah, sejarah itu sendiri adalah sukuk itu merupakan instrumen keuangan syariah yang berasal dari istilah Arab sak yang merujuk pada dokumen keuangan dan memiliki kemiripan dengan cek. Nah, sejak abad pertama Hijriah, sukuk itu telah digunakan dalam perdagangan internasional sebagai bukti kewajiban finansial pada abad ke-10 dan 11 Masehi. Nah, sukuk itu mulai berisi informasi detail tentang transaksi dan juga digunakan
digunakan dalam perdagangan lebih luas. Nah, dalam perkembangannya, sukuk itu menjadi alternatif pembiayaan sesuai prinsip syariah yang berbeda dari obligasi konvensional. Nah, sementara di Indonesia itu popularitasnya terus meningkat dengan dikeluarkannya fatwa ulama dan juga regulasi seperti Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002. Nah, kemudian secara umum sukuk itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada sukuk yang dapat diperdagangkan seperti sukuk mudharabah yang melibatkan kerjasama antara pemodal dan juga pengelola dana. Kemudian ada sukuk musyarakah di mana dua pihak itu menggabungkan modal untuk membuat proyek bersama. Kemudian ada sukuk ijaroh yang memberikan hak pengguna aset dengan sistem sewa dan juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, yang kedua itu ada sukuk yang tidak dapat diperjualbelikan seperti sukuk istisna dan juga sukuk murabahah yang berbasis kepemilikan utang dalam pendanaan proyek tetapi tidak bisa diperjualbelikan karena bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian itu ada sukuk salam di mana pembayaran itu dilakukan di muka sementara komoditas itu akan dikirim di kemudian sehingga tidak dapat diperdagangkan. Selanjutnya itu adalah peran dan juga karakteristik sukuk di Indonesia. Nah, untuk perannya itu sendiri, yang pertama adalah instrumen pembiayaan alternatif, di mana sukuk itu digunakan oleh pemerintah untuk dapat mendanai defisit anggaran dan juga proyek infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara. Kemudian peran yang kedua itu adalah pendalaman pasar keuangan syariah, di mana penerbitan sukuk itu dapat membantu memperluas basis investor dan juga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional. Nah, peran yang ketiga itu adalah pendanaan korporasi, di mana sukuk itu menjadi alternatif bagi perusahaan dalam membiayai ekspansi bisnis dan juga pengembangan usaha melalui prinsip syariah. Kemudian peran selanjutnya itu adalah penerbit sukuk terbesar. Nah, di mana sejak tahun 2008 Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan penerbitan sukuk terbesar dengan mencapai lebih dari 1.500 triliun hingga tahun 2023. Kemudian ada dukungan regulasi kuat di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan juga peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan itu memperkuat ekosistem sukuk korporasi di Indonesia. Nah, kemudian untuk karakteristik sukuk di Indonesia, yang pertama itu adalah bukti kepemilikan, di mana sukuk itu dapat mempresentasikan hak atas aset berwujud dan juga atau manfaatnya. Kemudian pendapatan variatif, di mana imbalan itu dapat berupa kupon, margin ataupun bagi hasil tergantung pada akad yang digunakan. Kemudian karakteristiknya itu adalah kepatuhan syariah, di mana sukuk itu harus bebas dari unsur riba, goror, dan juga maisir, serta memiliki underlying aset. Peluang dan juga tantangan pengembangan sukuk di Indonesia. Untuk peluangnya itu sendiri, yang pertama adalah respon dari pasar positif, di mana penerbitan sukuk itu sering mengalami kelebihan permintaan yang menunjukkan adanya minat yang tinggi dari para investor. Kemudian peluang kedua itu adalah pertumbuhan sukuk korporasi, di mana sejak penerbitan pertama oleh Indosat pada tahun 2022, nilai sukuk itu korporasi itu terus meningkat. Kemudian diversifikasi ekonomi, di mana sukuk itu membantu memperkuat kondisi ekonomi Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada dolar. Kemudian peluang yang keempat itu adalah minat investasi asing, di mana sukuk itu menjadi instrumen strategis untuk dapat menarik investor dari Timur Tengah yang mencari pembiayaan berbasis syariah. Nah, kemudian itu peluang yang selanjutnya itu adalah penerbitan sukuk negara, di mana setelah Undang-Undang SBSN itu disahkan tahun 2008, pemerintah itu menerbitkan sukuk sebesar 15 triliun untuk pembiayaan anggaran dan juga infrastruktur. Nah, sementara untuk tantangan perkembangan suku di Indonesia, yang pertama itu adalah standar fatwa itu belum seragam, di mana perbedaan pandangan terkait tentang akad tertentu itu menghambat investasi lintas negara. Kemudian itu ada manajemen risiko, di mana risiko operasional dan juga kepatuhan syariah itu masih sangat menjadi tantangan utama dalam penerbitan sukuk. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu adalah rendahnya literasi keuangan syariah, di mana kurangnya edukasi itu membuat investor lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan kepada kepatuhan prinsip Islam. Kemudian itu ada ketidakjelasan regulasi, yaitu Undang-Undang SBSN itu masih memiliki multi tafsir dan juga belum sepenuhnya itu dapat mengakomodasi sukuk korporasi atau pemerintah daerah. Pembahasan terakhir dari materi itu adalah peran serta inisiatif pemerintah dalam mendukung pasar sukuk di Indonesia. Nah, Indonesia itu berperan aktif dalam pengembangan pasar sukuk melalui berbagai inisiatif strategis. Yang pertama itu adalah regulasi yang kuat yang telah dibentuk, termasuk
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang memberikan kepastian hukum bagi penerbitan sukuk serta menarik investor. Nah, selain itu juga penerbitan sukuk negara itu dilakukan secara berkala untuk mendanai proyek infrastruktur dan juga kebutuhan anggaran dan menciptakan kurva imbal hasil yang menjadi acuan bagi sukuk korporasi. Nah, untuk memperluas basis investor, pemerintah juga melakukan diversifikasi instrumen sukuk dengan menghadirkan sukuk retail, sukuk tabungan, dan juga sukuk dana haji Indonesia sehingga semakin banyak segmen pasar yang dapat berpartisipasi. Nah, sukuk juga itu digunakan sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur yang tidak hanya meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas, tetapi juga menarik investasi global. Nah, dengan berbagai langkah ini, pemerintah itu dapat menunjukkan komitmennya dalam membangun pasar sukuk yang stabil dan juga berdaya saing sebagai bagian dari ekonomi syariah di Indonesia. Dari terakhir itu kita akan membahas terkait tentang lembaga pembiayaan syariah. Nah, latar belakang itu sendiri adalah di mana lembaga pembiayaan syariah itu memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan Islam dengan menyediakan akses modal tanpa melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, dan juga maisir. Nah, instrumen keuangan yang digunakan berbasis akad Islam seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan juga qardul hasan yang bertujuan tidak hanya untuk keuntungan finansial tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor keuangan syariah, di mana didukung oleh jumlah penduduk muslim yang tinggi dan juga regulasi pemerintah yang semakin kuat. Nah, meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi, keuangan syariah, dan juga persaingan sistem konvensional yang masih perlu diatasi, tren dari gaya hidup halal dan juga perkembangan vintage itu membuka peluang bagi pertumbuhan industri ini, dan itu memungkinkan inklusi keuangan syariah yang lebih luas dan juga efisien. Nah, dengan memahami konsep dan juga peran lembaga pembiayaan syariah, itu diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam serta berkontribusi pada ekonomi yang lebih berkeadilan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang lembaga pembiayaan syariah serta prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya, kemudian itu fungsi dan juga jenis dari lembaga pembiayaan syariah, kemudian peran dan juga dampak lembaga pembiayaan syariah, kemudian yang keempat itu kita akan membahas terkait tentang tantangan sekaligus peluang lembaga pembiayaan syariah. Nah, pertama itu kita akan membahas terkait tentang pengertian dan juga prinsip syariah dalam pembiayaan. Nah, untuk pengertian itu sendiri, lembaga pembiayaan syariah itu adalah badan usaha yang menjadikan modal atau barang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menarik dana langsung dari masyarakat. Nah, berbeda dengan sistem konvensional, lembaga syariah itu melarang adanya riba, gharar, dan juga maisir, serta memastikan transaksi itu yang transparan dan juga adil. Nah, dalam operasionalnya, lembaga pembiayaan Islam itu menggunakan 3 skema utama. Yang pertama itu ada bagi hasil yang terdiri mudharabah, musyarakah, dan juga muzara'ah. Kemudian ada jual beli terdiri dari murabahah, salam, dan juga istisna. Kemudian ada sewa menyewa yang terdiri dari ijarah. Kemudian ada ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, prinsip bagi hasil itu adalah dimana dalam skema ini tuh modal diberikan kepada pihak yang mengelola usaha dan keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, sementara prinsip jual beli itu lembaga itu akan membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan. Kemudian ada prinsip sewa menyewa, itu adalah di mana aset itu disewakan kepada nasabah dengan pembayaran berkala. Nah, di mana ketiga prinsip ini itu memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam dan akan menjadi alternatif keuangan yang lebih transparan dan juga yang etis. Selanjutnya itu adalah jenis dan juga fungsi lembaga pembiayaan syariah. Nah, untuk jenisnya sendiri, di mana lembaga pembiayaan syariah itu berperan dalam menyediakan dana bagi masyarakat dan juga bisnis tanpa melanggar prinsip Islam seperti menghindari riba, gharar, dan juga maisir. Nah, jenisnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan juga BTPN Syariah yang menawarkan pembiayaan yang berbasis pada akad syariah. Yang kedua itu ada non-bank syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan juga lembaga zakat yang mendukung keuangan berbasis syariah.
syariah. Serta yang terakhir itu adalah lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS seperti koperasi syariah, BMT, dan juga lembaga wakaf yang berfokus pada inklusi keuangan masyarakat kecil. Nah, dengan sistem ini, lembaga pembiayaan syariah itu membantu pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan juga kepatuhan syariah. Nah, sementara untuk fungsinya, di mana lembaga pembiayaan syariah itu berfungsi sebagai penyedia alternatif keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan juga maisir, serta mendukung transaksi bisnis sesuai prinsip Islam. Nah, di mana berperan penting dalam membantu UMKM memperoleh pendanaan dengan sistem yang lebih inklusif dan juga terjangkau. Nah, selain itu juga lembaga pembiayaan syariah itu menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal, khususnya juga di daerah terpencil, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Yaitu adalah peran dan juga dampak lembaga pembiayaan syariah, di mana perannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah lembaga pembiayaan syariah itu dapat memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, dengan menggunakan prinsip Islam seperti larangan bunga dan juga penerapan sistem bagi hasil, di mana lembaga ini tuh dapat menyediakan skema pembiayaan yang lebih adil dan juga dapat mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan juga menengah. Nah, hal ini tuh sangat membantu UMKM karena seringkali UMKM itu kesulitan untuk mendapatkan akses dana dari bank konvensional karena prosedur administrasi yang rumit dan juga syarat jaminan yang berat. Nah, selain itu juga lembaga keuangan syariah itu menjalankan fungsi sosial, bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga berperan dalam pemerataan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Nah, untuk peran yang kedua itu adalah di mana lembaga pembiayaan syariah itu berperan dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu di mana lembaga pembiayaan syariah turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif dan juga industrial, di mana lembaga ini itu dapat membantu meningkatkan yang namanya kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, perannya itu sebagai lembaga intermediasi juga memungkinkan masyarakat itu dapat menabung dan juga menginvestasikan dana secara aman yang kemudian disalurkan kembali kepada pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, lembaga keuangan syariah itu juga mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan juga perbaikan kualitas hidup masyarakat. Nah, selain peran, terdapat juga dampak dari lembaga pembiayaan syariah, di mana dampaknya itu adalah lembaga pembiayaan syariah itu dapat yang namanya mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip Islam seperti sistem bagi hasil dan juga non bunga. Nah, di mana lembaga ini tuh mempermudah akses keuangan bagi masyarakat miskin dan juga rentan serta mendorong pemerataan ekonomi. Selain pembiayaan usaha mikro, zakat juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan juga pemberdayaan ekonomi umat, di mana zakat itu dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi ketimpangan melalui Baitul Mal Tamwil (BMT) yang menjadi contoh lembaga keuangan syariah yang aktif untuk menyalurkan zakat dan juga pembiayaan mikro. Pembahasan terakhir pada materi lembaga pembiayaan syariah itu adalah tentang tantangan dan juga peluang lembaga pembiayaan syariah. Nah, di mana tantangannya itu adalah yang pertama, masih rendahnya literasi keuangan syariah, di mana itu menyebabkan masih banyak masyarakat belum memahami dan juga tahu akan manfaat dan juga produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Kemudian yang kedua adalah inovasi produk yang masih terbatas. Nah, sehingga ini tuh membuat pilihan layanan itu belum dapat memenuhi beragam kebutuhan di pasar. Kemudian yang ketiga itu adalah regulasi yang masih berkembang sehingga menciptakan ketidakpastian dalam operasional dan juga adopsi teknologi baru. Kemudian tantangan selanjutnya itu adalah kepatuhan syariah dan juga transparansi itu belum optimal yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah persaingan dengan lembaga konvensional, di mana itu masih berat karena prosedur konvensional itu dianggap lebih praktis dan juga menarik. Kemudian untuk peluangnya itu yang pertama adalah pasar muslim yang besar, di mana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim sebesar. Nah, ini tuh menjadi potensi nasabah utama seiring meningkatnya kesadaran terhadap keuangan syariah. Peluang yang kedua itu adalah pembiayaan berbasis aset
memungkinkan inovasi pembiayaan yang lebih fleksibel untuk sektor seperti infrastruktur dan juga energi. Kemudian itu integrasi dengan program pemerintah, memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan juga mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, peluang itu adalah prinsip syariah yang konsisten, keadilan, transparansi, kerjasama, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga menjadi pembeda dari lembaga konvensional. Sekianlah penjelasan saya dari ketiga materi tadi, yaitu tentang bank syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan yang terakhir tentang lembaga pembiayaan syariah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.